Final panas ASEAN Capu 23 2025 makin memanas. Kim Sang-sik, pelatih Vietnam, percaya diri timnya akan kalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Apa kunci kepercayaan itu? Siapa yang diandalkan Vietnam? Dan bagaimana strategi mereka untuk membungkam puluhan ribu pendukung Garuda Muda? Ini bukan sekadar laga, ini tentang harga diri dan ambisi mempertahankan gelar. Final ASEAN Cup U23 2025 akan menjadi pertarungan emosi, taktik, dan kebanggaan nasional. Di satu sisi, Timnas U23 Indonesia berstatus tuan rumah dan digerakkan oleh semangat jutaan pendukung. Di sisi lain, Vietnam datang dengan mental juara bertahan, percaya diri, dan diarsiteki oleh sosok pelatih berkarakter Kim Sang-sik. Sang pelatih asal Korea Selatan dengan lugas menyatakan bahwa ia percaya penuh timnya akan menaklukkan Garuda Muda dan membawa pulang trofi ke Hanoi. Saya yakin kami bisa kalahkan Indonesia. Ini adalah pertandingan terakhir dan paling penting. Kami akan mengerahkan segalanya. Vietnam adalah juara bertahan ASEAN Cup U23, dulunya Piala AFF U23. Mereka datang ke turnamen ini dengan target jelas, mempertahankan mahkota, dan hingga ke babak final, performa mereka konsisten. Menang semua pertandingan grup, kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal, pencapaian lini tengah solid, terutama dalam menjaga ritme dan penguasaan bola. Pemain seperti Nguyen Van Trong, Wia Hong Min Hoa, dan Din Bak Jati kunci permainan Kim Sang-sik tahu, sejarah hanya berpihak pada mereka yang berani dan disiplin, terutama di laga final. Sekarang kami hanya punya satu pertandingan tersisa. Ini sangat spesial. Kami ingin membuat hari ini menjadi tak terlupakan untuk rakyat Vietnam. Berbicara kepada awak media dalam sesi konferensi pers, Kim menjelaskan pendekatan strategisnya, menyerang sejak awal dan tidak memberi ruang kepada Indonesia untuk berkembang. Saya akan minta pemain menekan sejak menit pertama. Ini final, tidak ada ruang untuk takut atau ragu. Strategi ini menunjukkan keberanian dan niat untuk membungkam atmosfer esuk GBK yang dipastikan akan penuh oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Ketika ditanya siapa pemain Indonesia yang paling diwaspadai, Kim Sang-sik memilih untuk tidak menyebut nama. Tidak ada gunanya bicara soal siapa yang kami waspadai. Kami fokus pada tim kami sendiri dan bagaimana kami bermain. Pernyataan ini mencerminkan filosofi kepelatihannya. Kemenangan ditentukan oleh organisasi tim, bukan ketergantungan pada pemain lawan. Namun bisa ditebak, Indonesia punya nama-nama yang diam-diam tetap jadi perhatian Vietnam, seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, dan Jans Riven. Bagi Kim Sang-sik, final ini bukan hanya laga penutup turnamen tapi juga ujian mental dan pembuktian generasi muda Vietnam. Dalam beberapa kesempatan, ia selalu menekankan bahwa pemainnya harus tangguh secara fisik dan mental, terutama menghadapi tekanan supporter tuan rumah. Saya ingin berikan kebahagiaan kepada supporter Vietnam. Kami ingin juara, tapi kami juga ingin bermain sebaik mungkin, memberikan segalanya di lapangan. Pelatih berusia 48 tahun itu punya reputasi membentuk tim dengan pressing tinggi, stamina kuat, dan kecepatan dalam transisi. Ciri khas ini terlihat sepanjang turnamen, di mana Vietnam tampil efisien dan minim kesalahan. Fase grup, 3 kemenangan. Gol tercipta, 7 gol kebobolan, 2 clean sheet, 1 aktor kunci. Pheo Minh Hoa midfield, Lee Ishwan Tu forward, dan Don Hai Hong kiper. Kim Sang-sik menyebut bahwa performa timnya terus meningkat di setiap laga dan final akan menjadi puncak performa. Kami telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tim kami membaik dari pertandingan ke pertandingan. Pernyataan optimis Kim Sang-sik memang memberi semangat dan rasa percaya diri, namun juga bisa membawa tekanan besar kepada timnya sendiri. Dengan status sebagai juara bertahan dan pelatih berpengalaman, ekspektasi publik Vietnam sangat tinggi. Jika Vietnam kalah, maka kritik bisa mengarah ke keputusan taktik atau susunan pemain. Sebaliknya, jika strategi menekan sejak awal berjalan efektif, Indonesia bisa dibuat frustrasi dan permainan menjadi berat sebelah. Walaupun Vietnam percaya diri, mereka tak boleh meremehkan Indonesia. Garuda Muda yang dilatih Jarod Van den Broek menunjukkan karakter kuat, daya juang tinggi, dan organisasi pertahanan yang disiplin.
Kemenangan dramatis atas Thailand via adu penalti adalah bukti nyatanya. Pelatih Kim pun mengakui ini akan jadi laga sulit. Tapi kami siap untuk memenangkan laga. Vietnam perlu menjaga tempo di tengah lapangan, menekan Indonesia di area pertahanan sejak awal, memanfaatkan peluang sekecil apapun, menjaga emosi di tengah tekanan. GBK siap untuk kemungkinan adu penalti. Kim Sang-sik tak banyak bicara soal strategi detail, namun dari gestur dan ucapannya, ia menyimpan keyakinan penuh pada sistem yang sudah dibentuk. Sejak hari pertama turnamen ini dimulai, Vietnam datang ke final sebagai tim favorit, tetapi juga sebagai tim dengan beban ekspektasi tinggi. Pelatih Kim Sang-sik menempatkan harapan besar di pundak anak asuhnya dan juga pada sistem yang ia bangun. Akankah Vietnam keluar sebagai juara untuk kedua kali berturut-turut? Ataukah Indonesia akan menulis sejarah baru di depan publik sendiri? Kim Sang-sik sudah yakin, tapi lapanganlah yang akan menjawab. Siapa yang lebih kuat malam ini? Siapa yang pantas disebut Raja ASEAN U23 2025? Kita saksikan bersama dan jangan lupa subscribe untuk update selanjutnya hanya di Cek Fakta.